membahas terkait dengan PMPJ, prinsip mengenali pengguna jasa. Sebagaimana ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 155 tahun 2017, yang mana PMK ini adalah merubah atas PMK nomor 55 yang juga tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ. Apa itu PMPJ? Yaitu prinsip yang diterapkan oleh akuntan dan akuntan publik dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini. Jadi PMPJ ini adalah suatu prinsip yang prinsip ini harus diterapkan oleh akuntan dan akuntan publik dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui dari profil entitasnya, karakteristik, serta pola transaksi dari pengguna jasa tersebut. Dengan melakukan kewajiban yang harus dilakukan oleh akuntan dan akuntan publik yang nanti akan kita bahas dalam peraturan menteri ini. Pada pasal 2 PMK nomor 55 ini masih PMK nomor 55 yang mana PMK 155 tidak merubah pasal 2 ini. Pasal 2 ini berbunyi yaitu yang pertama, ketentuan dalam peraturan menteri ini berlaku bagi akuntan dan akuntan publik. Jadi peraturan ini berlaku bagi profesi akuntan dan akuntan publik yang memberikan jasa melalui kantor jasa akuntansi bagi seorang akuntan dan kantor akuntan publik bagi seorang akuntan publik. Pasal 2 menyatakan bahwa akuntan dan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan jasa profesional untuk kepentingan atau untuk atas nama pengguna jasa mengenai yang pertama yaitu pembelian dan penjualan properti. Yang kedua terkait dengan pengelolaan terhadap uang, efek, dan atau produk jasa keuangan lainnya. Yang ketiga, pengelolaan terhadap rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau rekening efek. Yang keempat, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan. Yang terakhir yaitu pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Selanjutnya pasal 3. Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jasa yang diberikan tadi bisa bersifat tetap, bersifat berkelanjutan, dan atau sementara. Jadi boleh bersifat tetap, berkelanjutan, atau sementara. Tetap harus menerapkan PMPJ. Untuk tujuan memperoleh keuntungan, laba, dan atau manfaat keuangan lainnya. Pasal 2 ini oleh PMK nomor 155 telah disisipkan atau ditambahkan 2 pasal pada pasal 2 ini. Sehingga ada tambahan pasal 2A dan pasal 2B. Pasal 2A ayat 1, akuntan dan akuntan publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau TPPU atau money laundering atau tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi si akuntan publik harus melakukan penilaian risiko dan pengelompokan pengguna jasa. Yang kedua, penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan analisis sesuai dengan penilaian risiko sektoral atau sectoral risk assessment dan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit mengenai ada 4, yaitu yang pertama profilnya dari entitas tersebut, yang kedua bisnis entitas tersebut, yang ketiga negaranya, yang keempat yaitu produk dari entitas atau pengguna jasa tersebut. Ayat 3, akuntan dan akuntan publik melakukan pengelompokan pengguna jasa berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan pada ayat 2 tadi, yang terdiri dari ada 3 risiko yang harus dikelompokkan oleh akuntan dan akuntan publik atas pengguna jasanya, yaitu apakah dia beresiko rendah, beresiko menengah,
atau berisiko tinggi. Pengelompokan ini dilakukan dengan metode penilaian risk sektoral. Ayat 4 pada pasal 2A ini berbunyi yaitu akuntan dan akuntan publik melakukan pengkinian data informasi. Nah, jadi harus dilakukan pengkinian atau updating data informasi dan atau dokumen pendukung untuk mereview atas penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap profil dan transaksi pengguna jasa. Tambahan pasal 2 yaitu pasal 2B. Akuntan dan akuntan publik melakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau tindak pendanaan terorisme. Identifikasi dan penilaian risiko ini dilakukan untuk mengidentifikasi dari adanya tindak pidana tersebut. Ada dua, yaitu pengembangan yang berasal dari pengembangan produk atau praktik usaha baru, pengembangan produk dan praktik usaha baru. Yang kedua yaitu penggunaan atau pengembangan teknologi baru, baik produk baru maupun untuk produk yang sedang digunakan. Ayat 2, identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sebelum pemanfaatan produk dan praktek usaha oleh akuntan dan akuntan publik. Diidentifikasi oleh akuntan dan akuntan publik sebelum pemanfaatan produk dan praktek usaha tersebut. Ayat 3, akuntan dan akuntan publik harus mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya yaitu pasal 3. Tidak ada perubahan pada pasal 3 ini, tetap mengacu pada PMK nomor 55. Akuntan dan akuntan publik wajib menerapkan PMPJ atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kapan? Yaitu pada saat A. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Nah, ketika dia melakukan hubungan usaha, wajib menerapkan PMPJ. Yang kedua, pada saat terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi keuangan mencurigakan. Nah, pada saat terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme. Atau yaitu pada saat akuntan dan akuntan publik meragukan kebenaran, nah, poinnya ini meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa PMPJ, prinsip mengenai pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, meliputi ada 3 PMPJ-nya, yaitu prinsipnya yang pertama adalah identifikasi pengguna jasa, yang kedua verifikasi pengguna jasa, yang ketiga yaitu pemantauan transaksi pengguna jasa. Jadi ada 3, identifikasi, verifikasi, dan pemantauan. Identifikasi mengidentifikasi pengguna jasanya, verifikasi memverifikasi dari entitas atau pengguna tersebut, pemantauan yaitu yang dipantau adalah transaksi dari pengguna jasanya. Pasal 4 ini dirubah atau telah mengalami perubahan yang dirubah oleh PMK 155, sehingga pasal 4 ini berbunyi, dalam rangka melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada pasal 3 ayat 2 huruf A, akuntan dan akuntan publik wajib meminta informasi dan dokumen kepada pengguna jasa, termasuk hubungan usaha atau perikatan lainnya atau legal arrangement paling sedikit. Nah, ini dibedakan dua, apakah pengguna jasa tersebut merupakan perorangan atau merupakan korporasi.
Jika dia melakukan perorangan, ada 4 yang harus dimintakan informasi dokumennya. Yang pertama, identitas pengguna jasa, yang kedua pekerjaan, yang ketiga sumber dana, dan yang keempat tujuan transaksi. Adapun untuk identitas yang harus diminta informasi dan dokumennya itu terkait dengan nama lengkap, nomor identitas kependudukan atau paspor bagi warga asing, KTP atau paspor, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas, alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon, dan alamat negara asal dalam hal warga negara asing. Ini jika pengguna jasanya adalah perorangan. Lalu jika pengguna jasanya adalah merupakan korporasi, yang harus diminta informasi dokumennya yaitu sama, ada 4 juga terkait dengan identitasnya, terkait dengan pekerjaannya, sumber dana, dan tujuan transaksi. Adapun untuk identitas yang harus diminta informasi dan dokumennya itu terkait dengan nama, bentuk badan usaha, nomor surat keputusan pengesahan yang telah dalam hal telah berbadan hukum. Selanjutnya itu bidang usahanya apa, dan alamat dan nomor telepon entitas tersebut. Selanjutnya pada ayat 2, akuntan dan akuntan publik melakukan pertemuan langsung dengan pengguna jasa. Nah, ini melakukan pertemuan langsung dengan pengguna jasa pada saat awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas pengguna jasa. Jadi harus melakukan pertemuan secara langsung dengan pengguna jasa. Lanjut pada ayat 2. Untuk pasal 5 ini, dalam hal transaksi dengan akuntan dan akuntan publik dilakukan untuk dan atas nama beneficial owner. Jika tadi sudah diketahui apakah dia bertindak untuk diri sendiri atau beneficial owner. Jika transaksi ini merupakan atas nama beneficial owner, akuntan dan akuntan publik wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan beneficial owner sebagai berikut. Nah, kalau yang pasal 4 tadi secara umum biasa, ini jika dia merupakan transaksinya atas nama beneficial owner. Yang pertama itu untuk beneficial owner perorangan. Jika beneficial owner ini merupakan perorangan, maka wajib meminta informasi paling sedikit mencakup ada 3, yaitu identitas, hubungan hukum antara pengguna jasa dan dengan beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya, dan yang ketiga itu pernyataan tertulis. Nah, ini pernyataan tertulis dari pengguna jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner. Lalu untuk identitas, yang wajib diminta informasi dan dokumennya yaitu terkait dengan nama lengkap, nomor identitas kependudukan dan paspor, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas, dan alamat di negara asal dalam hal beneficial owner tersebut adalah warga negara asing. Ini jika beneficial ownernya merupakan perorangan. Lalu jika beneficial ownernya merupakan korporasi atau berbadan hukum, maka ada 3 juga yang harus dimintakan informasi dan dokumennya, yaitu identitasnya, hubungan hukum antara pengguna jasa dengan beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat kuasa, yang terakhir pernyataan tertulis dari pengguna jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner. Lalu untuk identitas yang harus diminta adalah terkait dengan nama, bentuk badan hukum, nomor surat kepengesahan dalam hal telah berbadan hukum, bidang usaha, dan yang terakhir yaitu alamat dan nomor telepon dari beneficial owner tersebut.
pasal 5 tadi. Lalu yang selanjutnya itu pasal 6. Untuk pasal 6 pun tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dan juga tidak ada penambahan. Pasal 6 ini terkait dengan verifikasi pengguna jasa. Akuntan dan akuntan publik wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 adalah informasi dan dokumen dari pengguna jasa untuk diri sendiri tadi. Yang pasal 5 itu informasi dan dokumen beneficial owner-nya. Setelah tadi dimintakan informasi dan dokumennya, atas informasi dan dokumen tersebut si akuntan dan akuntan publik wajib melakukan verifikasi. Yang kedua, akuntan dan akuntan publik dapat meminta keterangan pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi bisa dimintakan secara langsung keterangan kepada pengguna jasanya terkait dengan kebenaran formil dari dokumen yang telah diminta dan diverifikasi tersebut. Ayat 3, dalam hal terdapat keraguan. Nah, jika dari informasi dan dokumen tersebut si akuntan merasa ragu, memiliki keraguan, maka akuntan dan akuntan publik wajib meminta kepada pengguna jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Nah, ini adalah setelah diverifikasi si akuntan merasa ragu, maka dia wajib meminta kepada pengguna jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Jadi mungkin pihak berwenang, pihak ketiga, untuk betul-betul menghilangkan keraguan tersebut sehingga menjadi yakin bahwa informasi dan dokumennya sah dan legal dan benar, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu pasal 7. Pasal 7 pun tidak ada perubahan, tidak ada yang dirubah atau disisipkan. Akuntan dan akuntan publik wajib memutuskan hubungan. Nah, wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika yang pertama, jika pengguna jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ, dia tidak memberikan informasi dan dokumen terkait entitasnya, atau tidak mau memberikan informasi dokumen terkait beneficial owner-nya, ini wajib melakukan pemutusan hubungan usaha. Yang kedua, jika akuntan dan akuntan publik meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Ini sudah jelas menolak, si pengguna jasa atau entitasnya itu harus dilakukan pemutusan hubungan usaha. Yang kedua, jika akuntan publik atau akuntan dan akuntan ini meragukan atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Kalau tadi atas keraguan dimintakan untuk dokumen dari pihak yang legal, namun mungkin tidak diberikan atau tidak disampaikan, tidak dapat dilakukan, maka keraguan itu tidak hilang, harus memutuskan hubungan dengan pengguna jasa. Yang kedua, akuntan dan akuntan wajib melaporkan kepada PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Jika ada keraguan di sini, maka disampaikanlah kepada PPATK. Selanjutnya pada pasal 7. Pasal 7 tadi sudah ada dan ternyata pasal 7 ini ada tambahan. Jadi PMK nomor 55 ini menyisipkan di antara pasal 7 dan pasal 8 ada tambahan pasal, yaitu pasal 7A. Pasal 7 ini berbunyi,
akuntan dan akuntan publik dapat menggunakan hasil PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga. Tambahan dari PMK ini 7A yaitu bahwa akuntan dan akuntan publik dapat menggunakan hasil PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi ternyata boleh kita mensubkonkan atau meminta pihak ketiga untuk melakukan PMPJ dan kita menggunakan hasil PMPJ dari pihak ketiga tersebut. Ayat 2, akuntan dan akuntan publik bertanggung jawab atas hasil penerapan PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga. Tetap bertanggung jawab, walaupun tetap yang bertanggung jawab adalah akuntan dan akuntan publik, walaupun PMPJ-nya dilakukan oleh pihak ketiga. Ayat 3, pihak ketiga yang dapat melakukan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini kriteria pihak ketiga sehingga dia boleh melakukan PMPJ. Yang pertama yaitu pihak ketiga tersebut memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ, harus sudah memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ini masih lanjutan pasal 7A. Tadi syarat yang pertama adalah memiliki kebijakan dan prosedur dan tunduk pada otoritas berwenang. Yang kedua, pihak ketiga tersebut memiliki kerjasama, jadi harus diterbitkan surat perjanjian kerjasamanya antara akuntan dan akuntan publik dengan pihak ketiga tersebut. Memiliki kerjasama dengan akuntan dan akuntan publik dalam bentuk kesepakatan tertulis, harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara pihak ketiga dengan akuntan dan akuntan publik. Yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa pihak ketiga bersedia sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan akuntan dan akuntan publik untuk menerapkan PMPJ. Bersedia sesegera mungkin. Yang kedua, bersedia mengambil langkah-langkah yang memadai untuk sesegera mungkin, tetap sesegera mungkin di sini dicantumkan, memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung terkait PMPJ. Selanjutnya ayat 4. Penggunaan hasil PMPJ yang dilakukan pihak ketiga tidak berlaku untuk pihak ketiga yang berkedudukan di negara yang berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak berlaku jika pihak ketiga tersebut berkedudukan di Financial Action Task Force. Selanjutnya pasal 8. Dalam hal melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 huruf C, akuntan dan akuntan publik melihat tata cara pembayaran transaksi, baik secara tunai maupun non-tunai, pelaku transaksinya, lalu nominal transaksinya, dan atau tanggal transaksinya. Jadi ada 3 tata cara pembayarannya, yang kedua pelaku transaksinya, yang ketiga nominal transaksi, yang keempat dan atau tanggal transaksi. Jadi ada 4 ya, bukan 3. Dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan akuntan dan akuntan publik terhadap pengguna jasa atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntan dan akuntan publik wajib melakukan upaya pengkinian data, harus diupdate data, informasi, dan atau dokumen pendukung. Pasal 8 ini juga ada tambahan disisipkan oleh PMK nomor 155. Pasal 8 ini terkait dengan PMPJ sederhana atau mendalam, yang sebelumnya pada PMK 55 tidak diatur, lalu pada PMK 155 diatur apakah melakukan PMPJ sederhana atau mendalam.
Baik, yang pertama yaitu akuntan dan akuntan publik dapat menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana. Nah, ini. Akuntan dan akuntan publik bisa menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana terhadap pengguna jasa dan atau beneficial owner yang beresiko rendah. Jadi boleh atau bisa menerapkan yang sederhana jika beresiko rendah untuk seluruh jasa yang diberikan oleh akuntan dan AP. Akuntan dan AP atau akuntan publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meminta informasi dan dokumen paling sedikit. Nah, untuk yang prosedur sederhana paling sedikit ini meminta informasi dan dokumen. Yang pertama, untuk pengguna jasa dan beneficial owner perorangan, jika dia perorangan meliputi itu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor identitas kependudukan atau paspor, dan alamat. Nah, cukup 4 ini. Lalu jika pengguna jasa atau beneficial owner merupakan korporasi, yang perlu diminta yaitu nama korporasi, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, dokumen identitas pihak yang ditunjuk. Nah, ini jauh lebih sederhana dibandingkan yang sebelumnya tadi, lebih mendalam ya, lebih detail. Ini boleh terapkan jika resikonya adalah rendah. Jadi di awal kita sudah mengidentifikasi resikonya. Jika rendah, bisa diterapkanlah prosedur PMPJ ini secara sederhana. Yang ketiga, penerapan PMPJ sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat di atas tidak berlaku apabila, yang sederhana ini tidak berlaku apabila A. terdapat dugaan. Jadi walaupun berisiko rendah, tapi pada berjalan ternyata terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang kedua, tidak berlaku apabila kategori risiko meningkat menjadi berisiko menengah atau tinggi. Nah, jadi yang sebelumnya diidentifikasi di awal adalah rendah, ternyata setelah dimintakan dokumen atau ada informasi lain, risikonya meningkat menjadi menengah atau tinggi. Karena mungkin terdapat dugaan tadi adanya transaksi pencucian uang atau pendanaan terorisme. Jika hal itu terjadi, adanya peningkatan risiko, maka prosedur PMPJ secara sederhana ini tidak dapat dilakukan, tidak berlaku untuk poin ini. Yang tadi adalah pasal 8A, ini tambahan untuk 8B. Akuntan dan akuntan publik wajib menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam. Tadi secara sederhana, yang poin B ini secara mendalam. Wajib secara mendalam terhadap pengguna jasa yang beresiko tinggi. Pengguna jasa beresiko tinggi sebagai dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum pemanfaatan produk dan atau praktik usaha oleh akuntan publik, dan harus mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pengguna jasa yang merupakan berisiko tinggi jika pengguna jasa yang merupakan orang yang populer secara political exposed person, ini berisiko tinggi ya. Sebagaimana diatur dalam peraturan kepala PPATK mengenai kategori penggunaan jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam PPATK telah diatur pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi, politically exposed person ini sangat berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga dia jelas berisiko tinggi. Yang kedua itu pengguna jasa melakukan transaksi dengan pihak dari negara yang berisiko tinggi. Nah, mungkin pengguna jasa tidak berisiko tinggi, tapi dia melakukan transaksi dengan pihak dari negara yang berisiko tinggi, sehingga risikonya menjadi tinggi. Ya. Sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF) atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ayat 3 yaitu akuntan dan akuntan publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat di atas harus melakukan. Yang pertama, permintaan tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, sumber tujuan transaksinya, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak terkait pengguna jasa. Yang kedua, harus melakukan pengawasan lebih lanjut dan atau atas hubungan usaha dalam pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Lanjut pada pasal 9. Akuntan dan akuntan publik wajib memiliki sistem informasi. Nah, ini memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi yang dapat mengidentifikasi, dapat memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputerisasi. Jadi boleh manual atau sistem komputerisasi yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik usaha jasa akuntan dan akuntan publik. Selanjutnya pasal 10. Akuntan dan akuntan publik wajib menata usahakan dokumen seluruh pengguna jasa. Wajib menata usahakan dokumen seluruh pengguna jasa dan pihak lain terkait dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun. Jadi harus disimpan, tata usahakan, di filing baik-baik 5 tahun sejak akuntan dan akuntan publik mengakhiri hubungan usaha dengan pengguna jasa. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat di atas paling sedikit meliputi identitas pengguna jasanya, dan pihak lain yang terkait dengan formulir hubungan usaha termasuk dokumen korespondensi dengan pengguna jasa. Jadi mungkin perjanjian-perjanjian antara akuntan dan akuntan publik dengan pengguna jasa. Dan surat menyurat juga harus di-filing paling sedikit 5 tahun. Akuntan dan akuntan publik wajib memberikan dokumen dan informasi kepada P2PK, PPATK, dan atau otoritas lain yang berwenang. Jadi wajib memberikan kepada P2PK, PPATK, dan otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, akuntan dan akuntan publik wajib memberikan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lama 3 hari sejak menerima surat permintaan resmi. Ketika mendapatkan surat dari P2PK, PPATK, atau otoritas lain yang berwenang, dokumen atau informasi itu harus diberikan paling lama 3 hari sejak surat permintaan resmi tersebut diterima oleh akuntan dan akuntan publik. Selanjutnya pasal 11. Pasal 11 ini telah dirubah dari PMK 55 ke PMK 15 sehingga berbunyi, yang pertama yaitu akuntan dan akuntan publik wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ. Ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ. Paling sedikit mengenai pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ dan prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai. Yang kedua, dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, akuntan dan akuntan publik dapat meminta masukan dan bantuan kepada P2PK dan PPATK. Jadi harus membuat ketentuan internal yang paling sedikit memuat terkait pemantauan, pengawasan, dan kepatuhan PMPJ tersebut. Yang kedua, prosedur penerimaan pelatihan pegawai. Selanjutnya pasal 12. Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap akuntan dan akuntan publik atas pelaksanaan PMPJ. Diawasi ini apakah akuntan dan akuntan publik melaksanakan kewajiban PMPJ tersebut. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh P2PK, Kepala P2PK.
Selanjutnya, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, Kepala P2PK dapat meminta pendapat dari pihak lain, ya, mungkin kepada PPATK atau otoritas lainnya, kepada IAPI, pada IAI. Pasal 13 ini terkait dengan sanksi administrasi ketika kewajiban-kewajiban yang tadi telah disebutkan tidak dilakukan atau dilanggar. Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada akuntan dan akuntan publik atas pelanggaran ketentuan administratif dalam peraturan menteri ini. Jadi ada sanksi, yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif dimaksud yaitu berupa peringatan atau pembekuan izin. Jadi dua ini, bisa peringatan saja atau pembekuan izin. Nah, nanti kita lihat yang peringatan saja yang bagaimana dan kapan dilakukan pembekuan izin untuk pelanggaran atas kewajiban PMPJ ini. Yang ketiga itu pelaksanaan pemberian sanksi administratif ini dilakukan oleh Kepala P2PK untuk saksi berupa peringatan. Jadi untuk peringatan P2PK nanti yang akan memberikan. Jika berupa pembekuan izin, yaitu jelas adalah Sekjen untuk sanksi administratif berupa pembekuan izin. Pasal 14 ini, kapan itu administratif, kapan itu pembekuan. Pasal 14 ini telah dirubah sesuai dengan perubahan pasal-pasal di awal. Ini hanya menyesuaikan saja. Secara prinsip substansinya tidak berubah. Yaitu akuntan publik yang melakukan pelanggaran ketentuan. Nah, dia melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditentukan tadi yang kita sebutkan akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan oleh Kepala P2PK. Yang kedua, sanksi administratif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat di atas disertai dengan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan. Jadi diberikan sanksi, di dalam sanksi itu ada kewajiban-kewajiban perbaikan yang harus dilakukan oleh akuntan dan akuntan publik. Lalu akuntan publik yang tidak memenuhi kewajiban diberikan sanksi, ada kewajiban yang harus dilakukan, kewajibannya tidak dilakukan, maka akan dikenai sanksi peringatan kedua. Nah, yang pertama adalah sanksi administratif ini berupa peringatan pertama, berarti ini ada kewajiban yang harus dilakukan. Ketika kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka akan diberikan sanksi peringatan kedua. Selanjutnya, akuntan dan akuntan publik yang tidak memenuhi kewajiban atas sanksi peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dikenai sanksi pembekuan register negara akuntan bagi seorang akuntan, RNA-nya dibekukan, atau pembekuan izin akuntan publik bagi seorang akuntan publik. Pembekuan ini diberikan selama 3 bulan oleh Sekretaris Jenderal. Nah, jadi jelas di sini ya. Yang pertama, akuntan publik melanggar kewajiban-kewajiban ketentuan administratif yang tadi disebutkan pasal per pasal, diberikanlah sanksi administratif peringatan pertama. Ada kewajiban yang harus dilakukan. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka diberikan sanksi peringatan kedua. Sudah diberikan peringatan kedua, tidak juga dipenuhi kewajibannya, tidak dilaksanakan juga, maka yang ketiga ini adalah pembekuan. Pembekuan ini dilakukan selama 3 bulan. Oke, baik. Itu pasal demi pasal sudah kita bahas terkait PMPJ ini, terkait dengan apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana melakukannya, sederhana dan mendalam, lalu apa sanksinya. Dan ini peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Untuk PMK 55 diundangkan pada tanggal 20 April 2017. Untuk PMK 155 diundangkan pada tanggal 8 November 2017. Baik teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan. Nanti di next video saya akan berikan contoh yang lebih praktis, yang lebih teknis terkait dengan penyusunan PMPJ dengan case-case yang lebih khusus dan dapat langsung dipraktekkan di lapangan nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.